Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah sabda Rasulullah SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW dan beliau juga merupakan pembantunya Rasulullah SAW yang bernama Ats-Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, kana Rasulullah SAW idza insarafa min salatihi istaghfara thalathan. Dahulu Rasulullah SAW apabila selesai salat beliau beristighfar 3 kali. Kemudian kata beliau, setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan salah satu zikir yang dianjurkan, disyariatkan untuk kita membacanya setelah selesai salat fardu. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, bahwasanya zikir tersebut itu dibaca, disyariatkan untuk dibaca selesai salat fardu, bukan salat yang sunnah. Kemudian di antara zikir yang dibaca oleh Rasulullah selesai salat adalah istighfar 3 kali. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ini merupakan salah satu zikir yang muqayyad. Zikir yang diikat dengan bilangan yaitu 3 kali dan dibaca selesai salat fardu. Para ulama mengatakan zikir ada 2, zikir yang muqayyad dan zikir yang mutlak. Zikir yang muqayyad ini tidak boleh untuk kita menambahkan lebih daripada yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Istighfar cukup 3 kali. Seorang ulama salaf yang bernama Abu Zu'ar Ar-Razi rahimahullah ta'ala ditanya bagaimana cara beristighfar, yaitu mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini cukup 3 kali saja dibaca pada waktu selesai sholat fardu. Tidak boleh untuk kita menambah-nambahkannya. Karena sudah muqayyad, terikat dengan bilangan. Seandainya lebih dari itu dibolehkan, itu baik, maka Rasulullah SAW yang akan pertama kali mengamalkannya, mencontohkannya, mengajarkannya kepada kita. Namun karena kita telah diberitahukan oleh seorang sahabat dari Tsauban bahwa Rasulullah SAW hanya 3 kali beristighfar, maka cukup bagi kita Rasulullah SAW sebagai qudwah kita. Cukup 3 kali saja istighfar selesai sholat. Kalau mau kita menambah istighfar, silahkan menambah di luar waktu-waktu yang telah diikat dengan bilangan tadi. Terserah berapa kali kita mau beristighfar. Karena memang itu adalah zikir yang mutlak. Kalau mau kita melakukannya di luar waktu-waktu tersebut. Adapun selesai sholat cukup 3 kali. Maka barang siapa menambahkannya, berarti dia telah mengada-ada ajaran syariat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah mengatakan, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan ajaran agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah apa yang telah ada ajarannya dari Rasulullah SAW dan jangan mengada-ada karena kalian sudah dicukupi.
Rasul telah mencukupkan kita, telah menjelaskan kepada kita semua yang kita butuhkan, baik dalam urusan zikir, ataupun sholat, atau yang lainnya daripada urusan agama ini. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari urusan agama ini yang bisa mendekatkan kalian ke dalam surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali semua yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita hanya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasul SAW. Rasul SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melaksanakan suatu amal ibadah yang tidak sesuai dengan sunnahku, maka tertolak. Rawahu Muslim. Maka tidak selayaknya bagi seorang Muslim yang telah mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah untuk menambah-nambah ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul SAW. Tidak selayaknya untuk dia, misalnya selesai sholat fardu, beristighfar 10 kali misalnya. Ini adalah menambah syariat. Ini adalah ngemintari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak selayaknya untuk kita mengada-ada ajaran dalam urusan agama yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasul SAW. Rasul SAW mengatakan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Dari zikir-zikir yang baru atau ajaran-ajaran yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah, dan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka cukup kita beristighfar 3 kali selesai kita sholat fardu. Kalau mau menambah lebih dari itu silahkan di luar waktu tersebut, di luar waktu yang telah diikat oleh Rasulullah SAW bilangan-bilangan zikir tersebut. Demikian pula dilarang untuk kita juga menambah zikir-zikir yang tidak pernah ada ajarannya dari Rasulullah SAW selesai sholat fardu. Maka kewajiban kita mempelajari apa zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW khususnya selesai sholat fardu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW telah banyak mengajarkan zikir kepada kita. Berapa banyak di antara zikir tersebut yang belum kita ketahui, yang belum kita amalkan. Maka mengapa kita masih mengarang-arang zikir-zikir yang baru yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Bukankah Allah telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Hadhihi akbaru ni'amillah ala hadil ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum." Kata beliau, ini adalah nikmat yang terbesar bagi umat Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim. Maka kaum muslimin tidak butuh lagi kepada agama selain agama mereka, agama Islam. Wala ila nabiyyin ghaira nabihim. Dan mereka tidak butuh kepada nabi selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga mengatakan, "Fala halala illa ma ahallahu, wala harama illa ma harramahu, wala dina illa ma syara'ahu." Maka tidak ada yang halal kecuali apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak ada agama kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga Rasulullah SAW telah memperingatkan kita tadi bahwasanya hati-hatilah kalian dari perkara yang baru dalam urusan agama, di antaranya zikir-zikir selesai sholat fardu. Ini tidak dibolehkan untuk kita mengucapkannya, tidak boleh kita mengamalkannya kecuali yang sudah ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Kemudian juga di antara zikir selesai sholat fardu, Rasul dan para sahabat dahulu zikirnya sendiri-sendiri, tidak dengan berjamaah. Bahkan para sahabat dahulu mengingkari orang-orang yang melaksanakan zikir jamaah, seperti yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau melewati sebuah kerumunan manusia, kelompok manusia yang mereka berzikir jama'i. Ada pemimpinnya mengatakan kepada jamaahnya, "Halilu mi'ah," bertahlilah 100 kali, "Kabbiru mi'ah," bertakbirlah 100 kali, "Sabbihu mi'ah," bertasbih 100 kali, dan mereka memakai bebatuan untuk menghitung zikir tersebut. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang telah langsung mendapatkan gemblengan dari Rasulullah SAW, yang betul-betul mengikuti ajaran Islam yang murni ini. Beliau mengatakan kepada mereka yang berzikir jama'i,
uddu sayiatikum, hitung kejelekan-kejelekan kalian. Fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Aku jamin kebaikan kalian, yaitu yang ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, tidak akan sia-sia. Kemudian beliau mengatakan, wa yahakum ya umat Muhammad, alangkah celakanya kalian wahai umat Muhammad, ma asra halakatakum, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Haula'i sahabatu nabiyikum mutawafirun, para sahabat Nabi kalian masih hidup di tengah-tengah kalian. Wa hadithya bulam tabla wa anyatu lam tuksar, bejananya Rasul masih belum pecah, bajunya Rasul masih belum usang, artinya Rasul baru meninggal dunia. Mengapa kalian sudah merubah agama Allah, menyimpang dari ajaran Rasul SAW, mengada-ada dalam urusan agama ini? Kemudian kata Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, walladzi nafsi biyadih, innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad aw muftatihu dhalalah. Kalian wahai orang-orang yang berlaku bid'ah ini, yang berbuat bid'ah ini, kalian punya dua kemungkinan. Kalian menganggap diri kalian lebih mendapatkan petunjuk, lebih baik daripada Rasulullah SAW, lebih pandai daripada Rasul, atau kalian memang sengaja membuka pintu kesesatan. Kemudian kata orang-orang yang berzikir jamaah tersebut, ya Aba Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Kam min muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang niatnya baik, orang yang niatnya ikhlas dalam beribadah, namun tidak kesampaian, tidak sampai kepada kebaikan tersebut, tidak menggapai pahala daripada kebaikan tersebut. Ini adalah athar yang sahih yang diriwayatkan Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunan beliau. Ini sekali lagi ma'asyiral muslimin merupakan peringatan bagi kita semuanya. Niat yang baik tidak cukup untuk kita beramal saleh. Kalau kita mau beramal saleh, niat yang ikhlas dan harus sesuai dengan ajaran tuntunan Ar-Rasul SAW. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan, "Hadzani ruknal amal al-mutaqabbal." Ini adalah dua rukun amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. An yakuna khalisan lillah, yaitu harus ikhlas karena Allah, wa an yakuna ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan harus sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya sekali lagi, dalam zikir selesai salat harus mengikuti apa yang telah ada tuntunannya dari Rasul SAW. Baik dari segi bilangannya, baik dari segi caranya, dan juga daripada lafaz-lafaz zikir tersebut. Tidak boleh kita mengada-ada membuat zikir-zikir yang baru atau cara yang baru selesai sholat fardu, karena ini adalah ibadah, dan ibadah harus ikhlas dan sesuai dengan ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beristighfar, kata Thauban radhiyallahu anhu tadi, bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan zikir yang berikutnya, Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau adalah as-salam. Sebagian ulama mengatakan arti as-salam adalah yang selamat, yang suci dari segala kekurangan, dari segala aib. Maka seseorang ketika mengucapkan Allahumma antas salam, maka selayaknya untuk dia meyakini Allah zat yang maha sempurna. Allah tidak ada kekurangan sama sekali, baik secara zatnya, nama maupun sifatnya, maupun perbuatannya. Semuanya sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib untuk kita meyakini Allah maha sempurna, Allah maha suci dari hal-hal yang tidak layak baginya. Kemudian Rasul mengatakan, wa minkas salam, dan darimulah ya Allah keselamatan. Di sini, kalau orang itu betul-betul memahami zikir yang mulia ini, maka pasti insya Allah dia akan apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul akan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menyerahkan keselamatan dirinya, keluarganya, dan lain sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keselamatan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah as-salam, dan darinya keselamatan itu. Maka tidak selayaknya untuk kita meminta keselamatan kepada selain Allah. Tidak boleh kita minta keselamatan kepada
nabi, kepada wali, kepada kiai atau yang lainnya. Mintalah keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menceritakan kepada kita bagaimana kaum musyrikin jahiliyah dahulu ketika mereka ditimpa musibah di lautan, mereka da'awallaha mukhlishina lahuddin. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka berlayar di lautan, mereka ketika ditimpa bencana, musibah, gelombang, ombak, badai dan sebagainya, mereka da'awallaha mukhlishina lahuddin. Berdoa mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu orang musyrikin ketika dalam keadaan musibah, mereka ikhlas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun ketika mereka diselamatkan di daratan, baru mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syiriknya kelompok kaum musyrikin jahiliyah. Dikala susah bertauhid kepada Allah, dikala senang berbuat syirik kepada Allah. Namun sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita banyak terjerumus ke dalam kesyirikan dikala susah maupun duka. Ketika susah datang ke kuburan keramat, minta-minta di sana. Kalau senang memberikan nadarnya kepada kuburan keramat tersebut ataupun menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal harus diyakini semua ibadah, sesembelihan, nadar dan sebagainya karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Keselamatan hanya milik Allah. Keselamatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan suatu musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita mohon keselamatan kecuali hanya kepada Allah semata. Sekali lagi, kalau orang itu betul-betul memahami zikir ini, selesai salat fardu, dia pasti akan bertauhid kepada Allah, meminta keselamatan, meminta segala-galanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul menambahkan lagi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta, kata para ulama, di antara maknanya adalah ta'adzamta wa ta'alait. Engkau maha tinggi ya Allah, engkau maha agung ya Allah. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi zatnya, kedudukannya dan sifatnya. Oleh karena itulah kita harus meyakini Allah fis sama, Allah di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Ini adalah keyakinan orang yang beriman. Allah ada di atas langit, Allah ada di atas arsy, tidak di mana-mana. Dan kata para ulama bahwasanya dalil tentang ketinggian Allah di atas arsy, di atas langit ini ribuan. Baik dalil secara Al-Quran, hadis, Al-Fitrah, Al-Ijma', demikian pula dalil secara akal. Sebagaimana juga yang diucapkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan wallahu yud'a min a'la la min asfal li'anal asfal laisat min sifatir rububiyah walal uluhiyati fi syai'. Manusia berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas karena sifat bawah itu tidak layak bagi rububiyah ataupun uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sekali lagi keyakinan orang muslim, orang mukmin bahwasanya Allah ada di atas arsy, Allah tidak di mana-mana. Kemudian Rasul SAW mengatakan, ya zal jalali wal ikram, maha mulia lagi maha agung. Ini adalah keyakinan seorang muslim untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan Allah dengan beribadah hanya kepadanya, dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan betul-betul menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Rasul SAW untuk beribadah hanya kepada Allah, ikhlas dan ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan di dunia maupun di akhirat. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.